Putri Nita Atavia dengan NIM 341020000036 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video kali ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Melan Arsanti, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait tokoh filsafat bahasa yaitu Gilbert Ryle. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa itu Gilbert Ryle. Gilbert Ryle dilahirkan pada tahun 1900, tepatnya pada tanggal 12 Agustus di Brighton, Sussex, Inggris. Ia adalah seorang tokoh filsafat dan guru besar di Universitas Oxford. Dan beliau adalah menggantikan posisi Moore untuk menjadi pimpinan majalah Min pada tahun 1971 sampai tahun 1974. Karir akademik tokoh filsafat tersebut dihabiskan di Oxford hingga masa pensiunnya pada tahun 1968. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait pemikiran atau teori filsafat Gilbert Ryle. Pemikiran filsafat Gilbert Ryle ini memadukan antara prinsip dalam atomisme logis dengan filsafat bahasa biasa. Hal ini dilakukan melalui proses analisis bahasa. Ryle tidak mendasarkan struktur logika bahasanya, melainkan memperhatikan serta menganalisis penggunaan bahasa sehari-hari. Hal ini didasarkan juga pada prinsip logika karena penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip logika yang sering dijumpai. Pemikiran dari tokoh filsafat Gilbert Ryle ini dipengaruhi oleh Wittgenstein dalam hal ini, titik tolak dan Moore dalam prinsip analisisnya. Gilbert Ryle berpendapat bahwa seiring terjadinya kekeliruan dalam penggunaan pada kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan adanya persoalan filsafat dikarenakan kekeliruan tersebut. Ia menghendaki adanya sebuah analisa bahasa yang bersifat teknis dengan cara membandingkan dengan bahasa biasa. Hal ini tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam penggunaan ungkapan. Sah atau tidaknya suatu ungkapan juga harus disesuaikan dengan hukum logika. Pada teori Gilbert Ryle tadi menggabungkan prinsip analisa terhadap istilah dan mendasarkan hal tersebut pada prinsip logika. Pada akhirnya, hal tersebut membentuk sebuah tatanan permainan bahasa yang dapat mempengaruhi analisis terhadap bahasa sehari-hari tersebut. Selanjutnya yaitu aliran filsafat Gilbert Ryle. Gilbert Ryle mempunyai aliran filsafat yaitu filsafat bahasa biasa yang dapat diartikan sebagai metodologi yang mendekati masalah filosofis tradisional yang berakar pada kesalahpahaman yang dikembangkan filsuf dengan melupakan arti kata sebenarnya dalam suatu bahasa dan membawanya dalam abstraksi dan keluar dari konteks. Selanjutnya kita akan mempelajari bidang ilmu yang dikuasai oleh Gilbert Ryle. Bidang ilmu Ryle merupakan linguistik. Beliau juga membedakan dua macam verba, yaitu verba task verb dan yang kedua itu achievement verb. Kata yang termasuk task verb adalah kata kerja yang mengacu pada suatu tindakan. Nah, sedangkan yang termasuk achievement verb adalah kata kerja yang mengacu pada suatu hasil. Dua jenis verba ini sering digabung sebagai pasangan dalam sebuah ungkapan. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam kebahasaan filsafat Gilbert Ryle terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi bahwa bidang ilmu Gilbert Ryle yaitu linguistik. Ilmu linguistik itu memiliki cakupan yang besar sekali dalam hal ilmu pendidikan, terutama bagi guru bahasa. Sebagai seorang guru yang mengajar di bidang bahasa, perlu ilmu linguistik umum agar guru tersebut dapat mengajarkan secara jelas unsur-unsur yang berkaitan dengan semantik.
penyusunan dalam suatu kalimat, kosakata, bunyi, dan pengucapan yang di dalamnya termasuk simbol bunyi, nada, tekanan suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilmu linguistik diperlukan oleh seorang guru dalam mengajar di depan kelas tentang pengetahuan yang berhubungan dengan cara berbicara kepada suatu masyarakat tertentu. Bahasa yang dipergunakan dalam ucapan tersebut termasuk sopan atau bisa saja mengancam wajah lawan tutur, yang dalam hal ini berhubungan dengan sosiolinguistik dan pragmatik. Terakhir, ilmu linguistik diperlukan dalam pengajaran seorang guru yang mengajar di depan kelas memahami tentang bagaimana cara mengajarkan bahasa, dalam hal ini berhubungan dengan psikolinguistik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.